Nama aku Widya Sriwulan. Pada video kali ini akan ngebahas manajemen penyiaran. Kalian udah pada tahu nggak sih apa itu manajemen penyiaran? Nah, di sini aku akan bahas. Yang pertama ada fungsi manajemen. Nah, apa sih fungsi manajemen itu? Nah, ada 3 pilar utama yang merupakan fungsi vital media penyiaran meliputi teknik, program, dan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaannya. 3 alasan utama manajemen sangat diperlukan diantaranya yaitu untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, saran-saran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Untuk mencapai efisiensi dan aktivitas dalam mengukur kinerja suatu organisasi, setiap orang dengan kegiatan untuk mengarahkan tindakan dan upaya orang lain dalam mencapai tujuan adalah manajer. Pada media penyiaran, manajer umum atau general manager bertanggung jawab kepada pemilik dan pemegang saham dalam melaksanakan koordinasi sumber daya yang ada, manusia dan barang, sehingga tujuan media penyiaran bersangkutan tercapai. Pada dasarnya, manajer umum bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional stasiun penyiaran. Manajer umum melaksanakan 3 fungsi dasar dalam melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, dan yang ketiga ada pengawasan atau controlling. Nah, selanjutnya bagaimana sih manajemen stasiun televisi? Nah, manajemen stasiun televisi umumnya melibatkan 7 bidang atau 7 divisi. Pertama, divisi program. Divisi program berperan dalam pengelolaan seluruh program dari pengadaan materi hingga pengaturan jam tayang. Divisi ini membawahi Departemen Akuisisi, Quality Control, Penjadwalan, Research, dan Development, dan Traffic. Yang kedua, divisi produksi. Divisi produksi berperan dalam pengelolaan produksi program-program hiburan secara in-house dari musik, talk show, reality show, hingga sinetron. Divisi ini membawahi Departemen Kreatif, Produksi, dan Pendukung Teknik dengan berbagai tenaga fungsional dari produser eksklusif, produser sutradara, penulis naskah, dan sebagainya. Yang ketiga ada divisi HRD dan legal. Divisi HRD dan legal berperan dalam pengelolaan seluruh sumber daya dari seluruh divisi, penyediaan sarana dan tenaga operasional dari divisi lain, serta penanganan aspek hukum atau legal. Berikutnya ada divisi pemberitaan. Nah, divisi pemberitaan berperan dalam pengelolaan produksi program-program berita dari program berita reguler, program berita mingguan, talk show, hingga siaran-siaran olahraga. Divisi ini membawahi Departemen Peliputan, Produksi, Program Mingguan, Penelitian, dan Pengembangan, dan pendukung teknis serta sejumlah tenaga-tenaga fungsional dari produser eksekutif, produser, asisten produser, presenter, reporter, kamerawan, penyunting gambar, penata grafis, penata musik, dan pengarah acara. Lalu ada divisi teknik. Divisi teknik berperan dalam pengelolaan fasilitas teknik penyiaran, dari perencanaan hingga perawatan seluruh alat teknik. Divisi ini membawahi departemen yang bertanggung jawab atas master control, maintenance, IT, transmisi, dan pendukung teknik. Selanjutnya, yang keenam ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran berperan dalam pengelolaan pemasaran slot-slot komersial dari perencanaan hingga pemasangan iklan di layar kaca. Divisi ini membawahi Departemen Penjualan, Penagihan, dan Administrasi Pemasaran. Selanjutnya, yang terakhir ada divisi keuangan. Divisi keuangan berperan dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan perusahaan. Divisi ini membawahi Departemen Finance, Accounting, dan Auditing. Lalu, untuk pembahasan yang terakhir di sini ada manajemen stasiun radio. Bagaimana sih manajemen stasiun radio itu? Nah, penyiaran radio bekerja dalam teamwork atau disebut kru.
dipimpin oleh direktur utama yang biasanya adalah pemilik radio atau owner. Di bawah dirut ada general manager yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional studio sehari-hari. Di bawah GM ada manajer, yakni manajer program atau populer disebut dengan program direktur atau PD. Lalu manajer marketing dan manajer teknis beserta stafnya. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.